wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TP2 ingin mempresentasikan hasil lanjutan dari presentasi kemarin. Perkenalan, nama saya Adi Saulia. Dan langsung aja ya. Lo udah sono. Lah katanya langsung. Ya udah, nama saya Malva. Nama saya Gizri Wadi. Nama saya Alta Funisa. Nama saya Fauzia Putri Mahera. Nama saya Amanda Permatasari. Nama saya Raisa Putri. Di sini ada pola hereditas pautan gen. Pautan gen terjadi karena gen-gen yang terletak pada lokus yang berdekatan dalam kromosom yang sama dan saling berkaitan saat proses pembentukan gamet. Akibat letaknya yang saling berdekatan, gen-gen tersebut akan tetap bersama sampai saat proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Pautan dari 2 macam gen atau lebih akan menghasilkan gen-gen gamet yang lebih sedikit. Oleh karena itu, keterangan yang dihasilkan juga akan menghasilkan perbandingan fenotip dan genotip yang lebih sedikit juga. Di sini contohnya terjadi pada lalat buah Drosophila melanogaster. Pada lalat ini, gen abdomen dan ukuran sayap terletak pada kromosom yang sama. Gen V besar atau sayap panjang dominan terhadap gen V kecil atau sayap pendek, dan gen A besar abdomen lebar dominan terhadap gen A kecil abdomen sempit. Jika lalat buah sayap panjang abdomen lebar disilangkan dengan lalat buah sayap pendek abdomen sempit, maka akan menghasilkan keturunan pertamanya, yaitu lalat buah sayap panjang abdomen lebar dengan V besar, V kecil, A besar, A kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka akan menghasilkan 4 anakan lagi, yaitu setengah VA besar, setengah V besar A besar, setengah V besar A besar, setengah V kecil A kecil, dan akan menghasilkan perbandingan fenotip F2-nya, yaitu 3 lalat buah sayap panjang abdomen lebar banding 1 sayap pendek abdomen sempit. Buset dah. Ini. Oke, selanjutnya di sini ada pindah silang. Pindah silang ini terjadi pada kromosom homolog. Kromosom homolog ini pertama, ini ada 2 pasangan kromosom homolog, terus terjadi pindah silang, dan pindah silangnya begini nih, terpotong. Jadi 2 gen, ini di sini ada 2 gen. 2 gennya ini namanya gamet rekombinan. Terus yang gen yang tidak terkena pindah silang namanya gamet parental. Oke, di sini sebagai contoh hasil persilangan antara mangga besar manis dengan mangga besar kecil asam memperoleh hasil sebagai mangga besar asam itu menghasilkan 175 buah, besar manis 725 buah, kecil manis menghasilkan 125 buah, kecil asam menghasilkan 475 buah. Di sini ini untuk rumusnya, jumlah rekombinan per jumlah total keseluruhan dikali 100%. Di sini sebagai contoh kan gimana? Nah, kan rekombinan di sini ada 2, yaitu 175 dari sini besar asam, terus yang 125-nya berasal dari kecil manis, dibagi, ini dijumlahkan dulu, terus lalu itu dibagi dengan jumlah semua totalnya yang di atas dan dikali 100%. Ini tuh 175 ini 125 9, 10, 11, 12, 13.
terus 300 per 1150 ya, dikali 100%. Di sini ada yang bisa kita coret. Terus dibagi 5. Terus 30-nya 115 bagi 5 berapa ya? Oke, ini dibagi 5. Ini sama-sama dibagi 5. Ini berapa? Ini 6. Berapa? 23. 23. Ini kalau dikali 100% berapa? Udah. Ada yang bisa 600. Oh iya. 26,6%. Oh ya, hasilnya yaitu 26%. Udah habis. Itu doang. Oke, selanjutnya ada pola hereditas gagal berpisah. Pada pembelahan meiosis, kromosom-kromosom yang telah menggandakan akan ditarik menuju kutub sel oleh benang-benang spindel yang menempel pada sentromer dalam keadaan normal. Kromosom-kromosom tersebut akan berpisah menuju ke kutub sel yang berlawanan. Akan tetapi, terdapat suatu di mana kromosom mengalami gagal berpisah, sehingga semua kromosom akan tertarik ke salah satu kutub sel saja. Akibatnya, gamet yang terbentuk akan mengalami kekurangan ataupun penambahan. Bisa. Seperti contoh, seperti gambar yang ada di atas. Ini awalnya semuanya terbagi, kromosomnya terbagi menjadi rata. Cuman di sini kromosomnya mengalami gagal berpisah. Jadi untuk gamet yang di sini dia itu bertambah, sedangkan gamet yang di sini juga gamet yang di sini itu berkurang. Sama halnya juga seperti peristiwa gagal berpisah saat meiosis kedua, dia juga ada yang mengalami pertambahan, ada juga yang mengalami pengurangan. Nah, selanjutnya ada pautan seks. Jadi, pautan seks atau jadi pautan seks ini adalah peristiwa pewarisan sifat yang gennya terletak pada kromosom seks atau gonosom, yaitu kromosom X dan kromosom X atau Y. Karena letaknya di kromosom seks, pewarisan sifat ini terkait dengan jenis kelamin. Kromosom X lebih panjang daripada kromosom Y. Mana ya? Nah, itu di zoom dulu. Bisa kita lihat pada gambar kalau misalnya kromosom X itu lebih panjang daripada kromosom Y, sehingga jumlah gen yang terkait pada kromosom X lebih banyak daripada kromosom Y. Di sini ada contoh pautan seks. Di sini kita bisa lihat gen terpaut seks yang ditemukan pertama kali adalah gen mutasi pada mata putih. Mutasi mata putih pada Drosophila melanogaster oleh Morgan melalui penyilangan lalat betina bermata merah dan lalat jantan bermata putih. Pada gambar kita bisa lihat P1 yaitu lalat
lalat betina bermata merah itu XMXM disilangkan pada lalat bermata putih itu XMY, sehingga menghasilkan XMXM betina mata merah, XMY jantan bermata merah. Hah? Belum. Gedein gambar aja, Pep. Ya. Selanjutnya P2 F1 disilangkan jadi XMXM disilangkan oleh XMY menghasilkan F2 yaitu XMXM betina mata merah, XMY jantan mata merah, XMXM betina mata merah, dan XMY jantan mata putih. Kesimpulannya berarti warna mata merah lebih dominan daripada mata putih. Nah, selanjutnya ada contoh peristiwa pautan seks pada kucing kalio. Ya. Nah, gen warna rambut terkait kromosom X, akibatnya kucing kalio yang berambut belang 3 selalu betina. Namun, pernah dijumpai kucing kalio berkelamin jantan. Kita bisa lihat pada P1 itu XB kecil disilangkan pada XB besar Y menghasilkan XB besar XB kecil Y dan XB kecil Y. Kucing kalio jantan ini mempunyai kelebihan kromosom X sehingga susunan kromosom kelaminnya menjadi XXY. Lanjut. Nah, selanjutnya ada contoh pautan seks pada manusia. Ya. Nah, contoh pautan gen seks dibedakan menjadi gen dominan dan gen resesif. Pautan seks dominan contohnya gigi coklat dan hypertrichosis atau wajah yang berambut. Lalu ada pautan gen resesif seperti hemofilia, buta warna, dan anodontia atau tidak mempunyai gigi. Dah. Ini bukan benar. Nah, selanjutnya ada pengertian dari gen letal. Gen letal adalah gen yang dapat menyebabkan kematian baik pada individu yang baru lahir atau yang sudah dewasa. Selanjutnya, pengaruh gen letal dapat menyebabkan kematian baik pada saat embrio baru lahir atau sudah dewasa atau disebut juga subletal. Nah, selanjutnya ada contoh dari letal resesif. Yang pertama itu ada albino pada tanaman, yang kedua ada sapi bulldog, yang ketiga ada kelinci pelger, dan 4 ada ekor pendek pada handle, yang kelima ada mata bintang pada Drosophila. Nah, selanjutnya ada letal pada manusia. Yang pertama ada sickle cell anemia atau S kecil. Nah, anemia sel sabit atau sickle cell anemia adalah kelainan genetik yang menyebabkan bentuk sel darah merah menjadi tidak normal atau disebut juga normal red blood cell. Selanjutnya ada thalassemia atau T besar H kecil, yaitu merupakan sebuah kelainan darah bawaan di mana jumlah protein atau pembawa oksigen disebut juga hemoglobin, dan sel darah merah atau disebut juga eritrosit yang ada di dalam tubuh. Berikutnya ada pola hereditaritas penderita albino dan ciri-cirinya. Berikut ada ciri-ciri albino. Albino merupakan kelainan genetik karena tubuh seseorang tidak mampu memproduksi pigmen melanin sehingga pada rambut dan kulitnya berwarna putih. Untuk penderita albino ini, efek yang diderita oleh para albino ini mereka oversensitif terhadap sinar matahari atau lampu yang intens yang membuat mata mereka sakit. Nah, selanjutnya ada autosom resesif albino. Genetik albino. Penyebab albino ini ternyata berada atau terikat pada autosom. Fenotip dari albino ini karena memang albino ini tidak terikat pada kromosom kelamin, tetapi terikat pada kromosom tubuh.
Nah, sini ada sifat albino dikendalikan oleh gen resesif atau A kecil. Di sini ada A besar normal 25%, A besar A kecil normal heterozigot 50%, dan A kecil albino 25%. Berikutnya sini ada contoh seseorang pria normal heterozigot menikah dengan wanita yang juga karil, ditentukan kemungkinan fenotip anak-anaknya. Nah, di sini jadi antara perkawinan dua individu normal heterozigot antara ayah dan ibu, A besar A kecil akan memiliki gamet A besar A kecil. Fenotipnya di sini ada A besar A besar, A besar A kecil, A besar A kecil, dan A kecil A kecil. Jadi perbandingan ini 3:1 atau dominannya 3 dan resesifnya 1. Jadi kemungkinan 75% normal dan 25% albino. Selanjutnya ada kelainan gen terpaut kromosom. Kelainan gen terpaut kromosom ini ada dua, ada kromosom X dan juga kromosom Y. Kalau pada kromosom X itu ada dua juga, ada dominan dan resesif. Yang dominan itu ada anamel atau gigi kekurangan lapisan email sehingga gigi akan berwarna coklat dan lebih cepat rusak. Terus yang kedua itu ada resesif. Ada 4, yang pertama itu ada buta warna, yaitu kelainan pada sel kerucut sehingga tidak dapat mengenali warna tertentu. Yang kedua ada hemofilia atau darah suka membeku pada saat terjadi luka. Terus ada distrofi otot atau tidak adanya protein otot distrofin yang menyebabkan otot melemah dan keseimbangan terganggu. Lalu ada anondotia atau penderita tidak memiliki gigi atau ompong. Lalu di sini ada contoh kelainan pada kromosom X. Yang pertama ada buta warna. Buta warna itu genotipnya ada XB besar untuk wanita normal, XB besar XB kecil untuk wanita carrier, XB kecil untuk wanita buta warna. Lalu ada laki-laki XB besar Y itu laki-laki normal, lalu XB kecil Y itu laki-laki buta warna. Kenapa pada laki-laki tidak terdapat istilah pembawa? Karena pada laki-laki itu kromosom X-nya hanya 1, sedangkan pada wanita itu kromosom X-nya ada 2, jadi ada istilah pembawa untuk wanita. Di sini ada contoh wanita normal yang memiliki ayah buta warna menikah dengan laki-laki normal. Bagaimana kemungkinan anak-anaknya? Berarti di sini wanita normal yang memiliki ayah buta warna itu adalah wanita carrier yang memiliki genotip XB besar XB kecil menikah dengan laki-laki normal XB besar Y. Lalu di sini gametnya dapat dipisahkan menjadi XB besar dan XB kecil, lalu ada XB besar dan Y. Di sini akan menghasilkan anak perempuan normal, anak perempuan carrier, anak laki-laki normal, dan anak laki-laki buta warna. Kalau pada buta warna atau hemofilia atau pokoknya kelainan kromosom X itu menurunnya itu dari misalnya penderitanya adalah wanita, berarti turunnya akan ke anak laki-laki, begitupun sebaliknya. Lalu ada hemofilia. Hemofilia ini genotipnya sama saja seperti yang buta warna, hanya ganti huruf menjadi H. Untuk perbedaannya itu ada pada wanita hemofilia XH kecil. Wanita hemofilia itu letal atau dapat mengakibatkan kematian. Lalu di sini ada contohnya wanita normal menikah dengan laki-laki hemofilia, bagaimana kemungkinan anak-anaknya. Berarti wanita normal itu adalah genotipnya XH besar menikah dengan lelaki hemofilia XH kecil Y. Gametnya dapat dipisahkan dan hasil tabelnya seperti ini akan menghasilkan XH besar XH kecil atau wanita carrier, XH besar XH kecil wanita carrier, dan XH besar Y normal, laki-laki normal, dan XH besar Y laki-laki normal. Berarti 50% wanita carrier dan 50% laki-laki normal. Selanjutnya ada kelainan gen terpaut kromosom Y. Kelainan ini hanya diderita oleh laki-laki karena perempuan tidak memiliki kromosom Y.
hanya laki-laki yang memiliki kromosomnya. Jadi penyakitnya itu ada 3, ada Webtus. Webtus itu pertumbuhan selaput di antara jari-jari. Genotipnya adalah XYWT. Lalu ada hipertirosis atau pertumbuhan rambut yang berlebihan pada tubuh, biasanya dari daun telinga sampai ke daerah wajah. Genotipnya itu XYHT. Lalu ada hystrix gravior atau pertumbuhan rambut yang kasar dan panjang. Ini biasanya itu kayak duri-duri landak. Nah, genotipnya adalah XYHG. Ya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.